Halo para pencari cuan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang gak jelas, Still Indir Bahan. Untuk yang kedua kalinya saya masih membahas film tentang peperangan atau yang disebut tembak-tembakan lah, cuma yang ada di Indonesia. Pokoknya di Indonesia juga agak kalah rame lah dari di Eropa ataupun di dunia. Setiap 17 Agustus masyarakat akan merayakan HUT dari Republik Indonesia. Untuk merayakan hari yang sakral ini diwarnai oleh upacara bendera dan perlombaan menarik seperti balap karung, balap kaleci, ngasupkeun botol kana paku, masukkan paku kena botol, balap dahar jeung sabang-saning babalapan lainnya yang bertujuan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur. Oleh karena itu, cara lain untuk menghormati jasa para pahlawan, kamu bisa menonton film tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dapat membuat kita lebih menghargai para pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawa demi negara. Oke, gak usah banyak cumur di awal yang gak paruguh. Berikut 10 rekomendasi film tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nomor pertama ada film yang berjudul Pasukan Berani Mati yang dirilis pada tahun 1983. Pada 1983 lalu, Imam Tantowi pernah menggarap film tentang perjuangan rakyat Indonesia dengan judul Pasukan Berani Mati. Film tersebut mengisahkan orang-orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk melawan penjajah, bukan jiwa dan raga untuk wanita, tapi ini untuk membela negara. Kisah dari film ini berawal ketika Kapten Bondan atau Diki Zulkarnain, seorang pimpinan batalion, harus gugur ketika melawan Belanda. Sekarang atau nanti. Saat itu pasukannya hanya tersisa 6 orang saja. Mereka yang tersisa membentuk pasukan Berani Mati dan berhasil menyerang markas Walanda. Saya memang maling, tapi saya kira bukan pengkhianat bangsa. Atau nanti sama saja. Nomor 2 ada film yang berjudul Merah Putih yang dirilis pada tahun 2009. Film Merah Putih yang dirilis pada tahun 2009 merupakan bagian pertama dari trilogi Merdeka. Ini merupakan salah satu film sejarah terbaik yang mengisahkan para pejuang Indonesia yang kembali melawan Walanda setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1947. Selain dibintangi oleh aktor ternama seperti Lukman, Teguh Ribnu Wikana, Darius Sinathrya, hingga Doni Alamsyah, suasana perang dalam film ini begitu terlihat nyata, seakan kita sebagai penonton sedang terlibat dalam perang tersebut. Tapi langkah kanan selalu mundur. Merah Putih mungkin akan menjadi salah satu film nasional yang mendapatkan sentuhan Hollywood. Hal itu terjadi karena Merah Putih melibatkan ahli-ahli Hollywood untuk proses produksinya. Salah satunya ahli efek visual Adam Howard yang sempat sukses dengan Saving Private Ryan dan Black Hawk Down. Apalagi Merah Putih sudah memakai biaya produksi sebesar 6 juta dolar atau sekitar 74 miliar rupiah. Kita bisa bertempur seperti macan. Dan biaya film produksi termahal saya sudah upload di video sebelumnya, dicek saja di deskripsi. Maka tak heran jika film ini masuk dalam nominasi sebagai musik original terbaik dalam ajang Piala Citra. Sequel selanjutnya dari Merah Putih yang berjudul Darah Garuda dan Hati Merdeka secara berturut-turut dirilis pada tahun 2010 dan 2011. Dengan mata, Pak. Ngana baru 1 hari jadi pemimpin. Tapi saya bukan tentara. Saya penjagal. Nomor 3 ada film yang berjudul Sang Pencerah yang dirilis pada tahun 2010. Sang Pencerah merupakan film garapan Hanung Bramantyo yang mengangkat kisah nyata dari pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Film tersebut melibatkan bintang papan atas seperti Lukman Sardi, Yati Surahman, Giring Ganesha, Zaskia Aditya Meka, hingga Sujiwo Tejo. besar itu. Kisah berawal ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan yang baru pulang dari Mekah dan melihat warga kampungnya yang keliru dalam melaksanakan ajaran agama. Selain memiliki tugas membenarkan kembali ajaran yang salah tersebut, dia juga harus berulang kali terlibat masalah dengan pihak Belanda yang turut andil dengan rusaknya ajaran Islam di kampungnya.
Berkat cerita yang menarik serta makna yang dalam mengenai nilai-nilai perjuangan dalam melawan penjajahan, film ini mendapatkan penghargaan dalam ajang Jakarta International Film Festival JIPES ke-12 pada tahun 2010. Nomor 4 ada film Soekarno atau Indonesia Merdeka yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menjadi film yang paling cocok untuk ditonton pada 17 Agustus karena mengisahkan tentang presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Mengikuti kisah pria bernama Kusno yang sejak kecil sering sakit-sakitan hingga kedua orang tuanya mengganti namanya anak tersebut dengan Soekarno. Dalam hal ini, kita akan melihat Soekarno tampil dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat. Film yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo ini begitu detail mulai dari peristiwa pengasingan Soekarno hingga detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hebatnya, film ini pernah memenangkan penghargaan di Asian International Film Festival and Award (IPA Award) sebagai Soekarno terbaik. Sebagai monyong cungur balelol. Sebagai skenario terbaik, Ari Bayu yang berperan sebagai Soekarno serta Lukman Sardi sebagai Muhammad Hatta juga masuk dalam nominasi aktor terbaik dan aktor pendukung terbaik dalam ajang tersebut. Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Nomor 5 ada film yang berjudul Sang Kiai yang dirilis pada tahun 2013. Sang Kiai mengangkat kisah dari Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan sosok di balik berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Saat itu beliau menolak melakukan sa'i kere atau menghormati matahari karena hal tersebut menyimpang dari agama Islam. Melihat permasalahan tersebut, Kiai Wahid Hasyim atau yang diperankan oleh Agus Kuncoro mencari jalan diplomasi dengan pihak Jepang untuk membebaskan sang ayah yang ditangkap. Namun pria bernama Harun atau Adipati Dolken berpendapat lain dan mencoba mengusir penjajah dengan kekerasan yang justru membuat banyak korban jiwa dari Indonesia. Film ini berjaya pada ajang Piala Citra tahun 2013 lalu dengan mendapatkan 4 penghargaan, yaitu film terbaik, sutradara terbaik Rako Prijanto, aktor pendukung terbaik yang dimenangkan oleh Adipati Dolken, dan musik terbaik. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Punya anak, negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa? Nomor 6 ada film yang berjudul Jenderal Sudirman yang dirilis pada tahun 2015. Setelah meraih kesuksesan dengan membintangi Sang Kiai, Adipati Dolken kembali terlibat dalam film biografi dengan memerankan Jenderal Sudirman. Film tersebut berfokus pada perjuangan sang jenderal yang tengah mengalami sakit keras namun tetap berusaha menjalankan misi gerilya selama 7 bulan lamanya. Tempuran bersama dengan anak buah kamu. Walaupun hanya memiliki 1 paru-paru ketika menjalankan misi tersebut, dia dan pasukannya berhasil membuat pasukan Belanda kecapean. Hal ini membuat Belanda akhirnya mendatangani perjanjian Romrayen. Pemerintahan Republik sudah tidak ada. Pada titik inilah Belanda mulai mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Nomor 7 film yang berjudul Battle of Surabaya pada tahun 2015. Battle of Surabaya merupakan film animasi yang mengisahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Walaupun tokoh-tokoh dalam film ini adalah tokoh fiktif atau kartun, hal tersebut tidak mengurangi keseruan dalam menontonnya. Kisah dalam film ini mengadaptasi peristiwa besar di Surabaya, yaitu pertempuran 10 November. Untuk melihat keberanian. Berfokus pada seorang tukang semir sepatu bernama Musa Gapakepir yang bertugas juga menjadi kurir bagi arek-arek Surabaya dan TKR. Film ini juga menjadi salah satu film Indonesia tersukses di ajang internasional, dikerjakan oleh animator-animator muda Indonesia. Film ini juga dilirik oleh Walt Disney Pictures yang kemudian membantu distribusi ini secara global. Battle of Surabaya berhasil meraih 19 penghargaan sebagai film terbaik di berbagai ajang seperti International Film Marker Festival of World Cinema, European Cinematography Award,
Golmo Peace Award, Milan International Film Marker Festival pada tahun 2017, hingga Hollywood International Moving Picture Film Festival. Selama banteng-banteng menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allah. Kemana kau akan membawaku? Yang nomor 8, film yang berjudul Guru Bangsa Cokro-Minoto pada tahun 2015. Nama Cokro-Minoto pasti sering kamu temui dalam buku sejarah mengenai kebangkitan nasional. Ketertindasan agar semua rakyat Kisah dari tokoh ini diadaptasi menjadi sebuah film oleh Gari Nugroho pada tahun 2015 lalu dengan judul Guru Bangsa Cokro-Minoto. berapa yang sudah dihasilkan? Film yang dibintangi oleh aktor ternama yaitu Reza Rahardian ini mengisahkan perjuangan host Cokro-Minoto yang rela melepas status bangsawannya demi bekerja sebagai kuli pelabuhan. Dia mencoba berjuang bersama rakyat demi menyamakan hak dan martabat masyarakat Indonesia. Sosok Cokro-Minoto menjadi tokoh lahirnya gerakan kebangkitan nasional. Suasana tahun 1900-an dalam film ini begitu terasa. Dalam ajang Piala Citra, film ini berhasil meraih 3 penghargaan untuk sinematografi terbaik, pengarah seni terbaik, dan desain kostum terbaik. Saya Agus Salim akan karena kalau kaum Jawa dan Tionghoa bersatu maka subur tanah ini. Nomor 9 ada film berjudul Kartini yang dirilis pada tahun 2017. Kartini sebagai pahlawan perempuan Indonesia tidak akan pernah pudar di dunia pendidikan. Kisahnya diangkat oleh Hanung Bramantyo dalam sebuah film berjudul Kartini pada tahun 2017. Berbeda dengan pahlawan lain yang berjuang menggunakan fisik, Kartini yang diperankan oleh Dian Sastro saat itu berjuang melalui dunia pendidikan. Lebih tinggi daripada kamu. Saat itu, akses pendidikan masih sangat terbatas untuk kaum perempuan. Kartini menjadi tokoh emansipasi bagi kaum wanita. Tapi jiwa dan pikiran. Berkat jasanya, Kartini akan selalu dikenang sebagai inspirasi kaum wanita yang memperjuangkan hak-haknya. Film ini berhasil masih dalam 14 nominasi dan memenangkan 1 di antaranya yaitu untuk artis pendukung terbaik, yaitu Christy Hakim yang memerankan tokoh Ngasirah. Kita iso dadi. Nek Dimas kuwi nuruti penjalur anak wedok sekolah dhuwur. Kedudukanku di sini lebih tinggi daripada kamu. Biasa sepertiku. Nomor terakhir ada film Sultan Agung atau Tahta Perjuangan Cinta pada tahun 2018. Kamu dalam naik tahta. Film ini menceritakan Sultan Agung yang diperankan oleh Aryo Bayu yang gagah, berani, dan ambisius. Beliau berani menentang Prancis dengan menyerangnya langsung di Batavia. Tidak pernah diperlakukan seperti ini di Jayakarta. Dia juga harus mengemban tanggung jawab untuk menyatukan adipati-adipati di tanah Jawa yang sebelumnya terpecah belah karena ulah Prancis. Di samping totalitas perjuangannya dalam mempertahankan tanah air, Sultan Agung harus rela mengorbankan cinta sejatinya yaitu Lem Bayung yang diperankan oleh Putri Mariono. Hal tersebut karena beliau terpaksa menikahi perempuan ningrat yang bukan pilihan hatinya. Tamat video yang sangat memerdekakan. Itu rekomendasi film perjuangan para pahlawan Indonesia, dan kita harus bangga untuk menjadi warga Indonesia. Tentunya harus menjaga kesejahteraan bersama karena kita bisa lihat perjuangan para pahlawan dulu. Dan kita harus mendukung karya-karya film Indonesia supaya lebih dikenal di seluruh dunia. Saya mewakili para pejuang dan pencinta film Indonesia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, senapan angin, semut rangrang. Cuau, cuau, cuau.